hanya pendaftar terakhir itu tidak sampai di jam 00. Iya. Jadi masih di siang hari aja. Gitu. Iya. Nah, maka tanggal 14 langsung kita maraton untuk mengumpulkan juri. Ya, ini juri utama lah ya. Iya. Kita sebut saja juri utama itu terdiri dari 7 sebetulnya. Iya. Ya, 7 itu siapa saja? Ada Mansur S, ada Rita Sugiarto, ada Hendro Saki, ada Alik Ababil, ada Dadang Radisa dan Cici Paramida. Ya. Siapa yang ketujuh? Yang ketujuh itu adalah Roma Irama beserta Soneta Group. Nah, tekniknya yang 6 ini bekerja dulu nih. Ya, yang 6 juri ini membuat penilaian kepada harusnya 813 itu. Namun waktu itu oleh panitia disampaikan, disampaikan bahwa ditawarkan ini kepada Dewan Juri. Apakah 813 itu akan didengarkan dari bawah, dari ranking terendah, ranking 0 ini nggak ada yang milih, atau didengarkan dari ranking yang tertinggi, ranking yang 9 ke bawah. Waktu itu kan bersepakat bahwa Dewan Juri bersepakat mendengarkan dari ranking yang tertinggi. Setelah itu baru turun ke bawah. Ya kan? Nah, alhamdulillahnya yang 9 orang memilih lagu yang sama nggak ada. 8 orang memilih lagu yang sama juga nggak ada. Betul. Yang terbanyak adalah 7 orang memilih lagu yang sama. Nah, itu jumlahnya 15 lagu. Terus kemudian turun. Pada ranking yang ketiga, Dewan Juri menyatakan stop karena sudah dianggap cukup materinya. Nah, yang perlu diketahui, ketika ranking yang memiliki ranking 7 itu jumlahnya 15, logikanya kalau Dewan Juri itu mengandalkan hasil kerja panitia atau juri seleksi, kan nggak perlu menilai yang ranking A, ranking 6, ranking 5, karena kebutuhan kita 12, materinya ada 15, kan sudah nyisa 3 itu, malah harus mengeliminir 3 itu dari 15. Itu yang ranking 1 orang memilih, 7 orang memilih lagu yang sama. Tapi Dewan Juri kan tidak, dia meneruskan menilai yang ranking 6, ranking 5, ranking 4, ranking 3. Sampai pada tahapan ranking 3, itu juri mengatakan stop. Jadi perlu juga diklarifikasi dan untuk dimengerti juga bahwa yang menghendaki akhirnya Dewan Juri hanya mendengarkan 114 lagu. Dan yang menghendaki mendengarkan 114 lagu juga bukan panitia. Itu keputusan Dewan Juri. Itu keputusan Dewan Juri yang mengatakan stop pada ranking ketiga. Kalau kita panitia kan hanya mempropose, menyajikan. Kalau seandainya waktu itu tidak mengatakan stop, terus kemudian diteruskan yang ranking 2, ranking 1, ya gak ada masalah. Betul. Panitia tidak ada kepentingan untuk itu kan. Tapi juri yang mengatakan stop, cukup setelah ranking 3 ini. Dan dari ranking 9 dan ranking 3 itu total cuma 114 lagu. Kenapa? Terus ada isu yang beredar juri hanya diperdengarkan 114 lagu. Atau 100-an lagu lah. Padahal bukan hanya diperdengarkan, tapi sekali lagi bahwa juri yang menyatakan stop, bukan panitia. Panitia mengikuti karena juri mengatakan stop, ya panitia mengikutinya. Gitu. Jadi seperti itu dalam sisi teknik penjurian, Bang. Kemudian terus setelah selesai penjurian di tanggal 14, ya kan? Tanggal 15 ini, terus kemudian kita kumpulkan arranger untuk kita brief kira-kira siapa. Dan alhamdulillahnya bahwa di LCL yang sekarang ini malah didominasi arranger muda. Dan ini juga ternyata sesuai dengan semangat para senior juga, arranger senior itu, yang mereka berharap dan sangat berharap ada regenerasi. Sehingga di LCLD yang kelima ini, arranger senior yang terlibat hanya 3 orang. Mas Hendro Saki, Bang Alik Ababil, dan Bang Dadang Radisa. Terus kemudian artinya ini 3 lagu, masih nyisa 9 lagu nih. Nah 9 lagu itulah digarap oleh arranger muda. Arranger muda yang diantaranya ada Mas Imron Sadewo, ada Supri, ada Yusuf Tojiri, ada Jack Kaisar, ada Tirta Saki, ada Ricky Soneta, ada Ricky Sonetu, ya kan. Terus kemudian lagi ada siapa lagi itu?
Ada Khalid Karim. Ada Khalid Karim ya. Ya itu. Jadi ini didominasi oleh generasi muda. Artinya PAMI berkomitmen bahwa dangdut ini memang harus ada regenerasi. Iya. Dangdut ini harus ada regenerasi. Karena apa? Memang kenyataannya memang dangdut juga berproses untuk berubah, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga tidak bisa lagi harus ngotot pada pattern yang ada di tahun 90-an, 80-an kan sudah nggak mungkin. Betul. Yang tahun 2000 kemarin aja sudah mengalami pergeseran. Jadi artinya di situ berarti juga PAMI itu sangat akomodatif. Dan saat ini Bang Sultan Kemudian Sultan kemudian gitu ya, siap kemudian. Sekarang ini pada tahapan untuk penggarapan musik. Penggarapan musik yang insya Allah akan selesai di akhir bulan nanti. Dan nanti di minggu kedua bulan Agustus itu akan ada proses pengisian vokal. Nah, itu penyanyi-penyanyi senior juga tidak terlalu mendominasi, diserahkan kepada penyanyi-penyanyi junior lebih banyak ya. Dan juga harus ada penyanyi yang milenial nih, yang mewakili milenial, dan yang pasti nanti ada kejutan. Siapa yang ikut bernyanyi di situ? Waduh. Ada kejutan. Ada kejutan. Ada kejutan. Pasti ada kejutan. Mantap. Ini dan alhamdulillahnya itu nanti pasti akan membuat teman-teman juga tambah semangat. Kemudian nanti kita tunggu siapa kejutan itu. Jadi DFM Mania ini sudah lengkap sekali penjelasan tentang bagaimana sesi penjurian dan panitia sudah membuat sedemikian rupa sehingga semua pencipta lagu seharusnya sudah harus gembira dong dengan ikutan LCLD 5 ini, betul-betul mendapatkan porsi dan lagunya juga betul-betul dinilai oleh juri-juri yang sangat mumpuni ya Komandan ya. Satu lagi yang kelewat. Dari 12 lagu itu yang didominasi oleh outsider loh. Outsider juga Artinya bukan anggota PAMI justru. Atau bukan anggota RAI. Iya. Ini malah dari outsider. Ada yang dari Papua. Betul. Ada yang dari Jawa Timur. Betul. Ada yang dari Sulawesi kalau nggak salah. Betul. Dan mereka bukan anggota PAMI atau anggota RAI. Anggota RAI. Dan ini penilaiannya kan dengan menggunakan penilaian sistem penjurian buta. Maksudnya penjurian buta itu. Nggak tahu siapa yang punya lagu gitu. Dewan juri tidak tahu ini lagu siapa. Jadi nggak mungkin panitia memiliki kepentingan. Kalau panitia mau memiliki kepentingan, yang utamain aja anggota PAMI. Pasti. Karena ada hubungan emosionalnya ada, hubungan batiniahnya ada lah, chemistry-nya ada. Tapi ini memang dibuat juri tidak tahu ini lagu siapa, kecuali yang gaet suaranya udah hafal. Kalau yang gaet penyanyi kan dihafal. Wah ini suaranya Bang Sultan ini. Udah pasti nih gitu kan. Karena juri itu kan jeli-jeli. Oleh karena itu menurut kami pengurus dan panitia ini adalah satu kompetisi lomba yang sangat fair dan sangat demokratis, juga terbuka. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi-informasi atau ada sesuatu yang meragukan, itu silakan untuk dikonfirmasi. Cuman jangan membangun opini berdasarkan asumsi di luar, karena itu salah-salah bisa menjadi fitnah. Karena kita ini kan bekerja betul-betul profesional gitu ya kemudian dan bahkan panitia penyelenggara itu mengharamkan panitia ikut lomba. Betul. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Satu gitu ya, kita melarang panitia ikut lomba. Ya kan? Terus kemudian kita sendiri ini sangat berhati-hati dalam setiap melangkah, dan kita selalu meminta persetujuan dari ketua umum apabila ada satu kebijakan yang akan diterapkan. Karena kita menyadari bahwa dalam event ini bumper terakhir dan pertanggungjawaban terakhir itu ada di beliau. Kita kan sebagai pelaksana, tapi beliau yang akan mempertanggungjawabkan kalau ada masalah. Maka kita berusaha jangan sampai ada masalah.
Kalau masalah hasil keputusan panitia itu ada yang puas dan tidak puas, itu manusiawi. Iya, pasti. Apa sih pekerjaan manusia yang sempurna? Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya kan? Ya, tetapi yang jelas panitia itu sanggup mempertanggungjawabkan apa yang diputuskan. Dan panitia mempunyai pemahaman bahwa ya fungsi dan tugas panitia itu tidak untuk membuat semua peserta puas, betul. Ya kan? Fungsi dan tugas panitia itu adalah menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan. Ya, betul, kan betul, begitu. Betul. Bahwa kalau misalkan ada yang nggak puas, inilah lomba ini nggak kredibel, nggak ini, ya nggak apa-apa. Ya. Anda juga punya hak untuk tidak ikut. Kan? Iya. Kalau kan emang nggak kredibel kan bisa nggak ikut. Iya kan. Dan kita jadi serba salah loh bang. Siap. Contoh begini nih. Iya. Tahu materi segitu banyak ya. Iya. Tiba-tiba hanya diserahkan kepada dewan juri utama. Iya. Ada juri seleksi kan. Betul. Akhirnya dewan juri utama juga pasti akan menyerah ini. Ini apa-apa nih saya suruh menilai 813. Iya. Oke, gua nilai tapi gua nggak tahu ya kapan rampungnya. Benar. Anggaplah 2 minggu belum rampung. Iya. Kita juga disalahin juga. Disalahin juga sama mereka. Karena mereka kan bilang begini, ini panitia bodoh banget sih. Betul. Sudah tahu materi sebanyak ini dan dilakukan seleksi awal. Iya. Pasti begitu ya. Kan, Bang? Betul. Tapi begitu kita lakukan, dia nggak puas. Iya. Kan? Jadi saya melihat dengan adanya dinamika yang di luar itu yang mereka terlalu memojokkan dan membuli panitia. Iya. Saya menilainya kita berhadapan dengan orang yang ingin mencari salahnya orang. Iya. Bukan untuk memberikan kritik atau saran. Tapi betul. mereka lebih kepada mencari salahnya panitia karena merasa tidak puas. Mungkin karena lagunya tidak masuk barangkali. Iya, betul. Ya kan? Atau karena ngerasa lagunya bagus kok tapi nggak masuk. Selalu ngerasa dirinya sendiri bagus gitu kan. Akhirnya dia mencari cara celah. Salahnya panitia di mana? Iya. Kita nggak bikin itu pasti juga disalahin. Ini panitia goblok nih. Betul. Sudah tahu materi sebanyak ini diserahkan berk aja ke dewan juri. Kenapa nggak dibuat panitia seleksi atau juri seleksi? Pasti bahasanya begitu. Pertanyaan mendasarnya ini bagi mereka yang mencari salahnya panitia. Pertanyaan mendasarnya, seandainya lagu mereka masuk, mereka mempermasalahkan nggak? Iya pastinya. Nggak bakal mempermasalahkan. Nggak bakal. Karena nggak masuk jadi mempermasalahkan. Tapi gitu. Bang, kalau saya pribadi saya terima kasih dengan yang membuli panitia. Iya jadi rame. LCD top Marco top. Jadi ini adalah sebuah iklan tanpa bayar. Coba promosi gratis. Luar biasa. Kemudian kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu dari siapa nih Kang lagunya Kang? Apakah langsung Mbak Elvi nggak tahu judulnya, nggak tahu diri? Ini masih lagu jadul banget ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menyeleksi lagu sebanyak 813 lagu? Ini dari Teknos di Batan Serpong. Apakah nggak budek itu kuping Pak Sekjen? Tolong dijelasin karena saya mau dengar sedikit-sedikit nih katanya. Oh iya. Tadi nggak begitu tune in. Iya, berarti tadi kita sudah jelaskan bahwa karena kita itu sudah menyadari, panitia sudah menyadari pesertanya akan melonjak. Itu di minggu pertama. Karena pada minggu pertama itu sudah masuk sekitar 260-an lagu. 260 lagu. Itu minggu pertama. Sementara masih ada 3 minggu ke depan. Kita waktu itu memprediksi sampai dengan 600. 600 saja kita sudah kecelengan itu kalau harus dengerin sekaligus. Maka panitia memutuskan untuk membentuk tim juri seleksi. Juri tim seleksi. Ini adalah juri awal, bagian daripada proses penjurian, tetapi ingat bahwa tim juri seleksi tidak memiliki kewenangan menggugurkan peserta atau memberikan penilaian siapa yang akan menang. Ini hanya sebatas menyusun klasifikasi saja, gitu kan? Yang terdiri dari 9 orang, gitu kan? Tadi unsurnya sudah dijelaskan, ada pengurus PAMI, panitia lomba, terus kemudian ada radio, ada pencipta, ada penyanyi, ya kan, ada 5 unsur, mereka 9 orang. Nah, setelah itu mereka hanya membuat klasifikasi aja, Bang Sultan, kan?
Nah setelah itu ketika penjurian dilaksanakan ini ditawarkan kepada juri semua. Iya. Juri diberi kewenangan dan keleluasaan untuk menentukan polanya. Iya. Mau menggunakan pola bottom up atau dari bawah ke atas, atau top down dari atas ke bawah. Iya. Nah kala itu juri memutuskan dari top down dari atas ke bawah. Ke bawah. Akhirnya dinilai dengan ranking tertinggi. Dari ranking 9 sampai 3. 3 terakhir. Berarti 2 dan 1 tidak dinilai. Iya. Jadi yang memutuskan untuk menilai itu adalah juri. Iya. Dan berapa banyak yang akan didengarkan secara langsung oleh juri utama juga juri, bukan panitia. Bukan panitia. Panitia hanya menyodorkan saja. Iya. Menyodorkan saja. Iya. Jadi dengan juri itu menilai sampai dengan ranking ketiga, itu menandakan bahwa juri utama tidak mengendalikan hasil kerja dari juri seleksi. Iya. Ya, karena sampai ranking 3 kalau juri utama itu mengandalkan juri seleksi, itu yang dinilai hanya sampai ranking ke-7. Iya. Yang jumlahnya 15 lagu. Sementara kebutuhannya 12. Iya. Artinya 15 itu sudah nyisa 3. Iya. Tapi tetap dinilai sampai ranking ketiga. Saking jurdilnya dan saking perhatiannya dan para juri gitu. Tidak serta-merta percaya dengan hasil kerja juri seleksi. Iya. Kan seperti itu, Pak. Betul. Jadi bukan panitia yang mengatur dewan juri. Panitia hanya mengakomodir keputusan dewan juri. Ya, seperti itu. Wah, bener juga nih ya, Tenus. Apa nggak budek tuh kuping gitu? Bukan budek lagi itu. Iya. Habis dengerin lagu malah pakai alat bantu dengar itu. Makasih Tenus. Bang Sultan, ini kita senggol-senggol dulu dong. Ini keluarga besar dari DPP PAMI. Iya nih, pada dengerin kita nih. Ini ada yang dari Wonosobo, Iya. Terus habis itu Mas Toto Anggit ya? Iya, terus Ais. Terus ada anaknya itu Ayah Jaja Miarja. Oh, Bom. Kan tadinya termasuk di dalam deretan sini. Ini harusnya dia datang ke sini, tapi dia lagi mendampingi Bib Khalid Karim yang lagi bikin musik. Semangat ya, Bib Kakak. Ya nggak apa-apa, karena lagi kerja. Tuh dia bilang tuh lagi mantau ya, semangat. Masih jadi buasek. Tapi saya juga lagi garap musik. Oke, sukses ya. Ada Mas Yoyo juga. Khalid Karim juga Bib Kakak juga bilang, kita mantau dari sini ya. Iya, itu semangat Pak Sekjen dan Bu Wasek. Luar biasa ya. Terus juga yang serunya nih dari daerah juga banyak mantau nih. Dari Papua, Kalimantan, terus juga dari Kediri, dari macam-macam ini. Dari Lampung, banyak banget yang lagi mantauin kita. Dan ada pertanyaan dari Rike Yuliani. Berapa jumlah antara lagu cowok dan cewek yang terjaring atau yang didapat dari LCLD ini untuk tahun ini? Prinsipnya begini. Kalau lagu itu kan bisa dilihat dari lirik ya. Iya. Kalau liriknya ini cowok apa cewek itu kan ketahuan ya. Iya. Tapi kalau yang dalam 12 ini yang jelas temanya ada yang tema cinta. Iya. Ada tema religi. Iya. Ada tema sosial. Ada tema kebangsaan. Iya. Ada tema satu lagi pariwisata nggak jadi ya. Iya. Jadi ada paling tidak ada 4 tema. Iya. Yang masuk di dalam 12 besar itu. Iya. Artinya mudah-mudahan ini hasilnya cukup lebar ya. Iya. Khasanahnya luas karena mewakili beberapa tema di dalamnya. Iya. Nah, kalau untuk cowok cewek sih rasa-rasanya sih sebenarnya tinggal tergantung tadi dari kemauan lagu itu, gitu kan. Nah, terus kemudian sepanjang liriknya netral sebetulnya bisa dibawakan cewek atau cowok gitu ya. Tapi naga-naganya mungkin nanti kemungkinan ini baru mungkin itu kemungkinan banyak ceweknya. Iya. Berarti cewek masih mendominasi gitu ya. Iya. Itu satu-satunya perempuan mendominasi laki-laki itu dalam soal lagu. Pasti. Heran. Habis kalau dinyanyiin laki-laki itu ya begitulah kira-kira. Dengerinnya itu kurang greget. Gitu. Ya memang wanita tuh diciptakan untuk untuk bikin gregetan. Iya. Terus Mbak Elvi Zubai kata Pohir, apakah ada di antara lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Elvi Zubai? Saya kangen aksi panggungnya Mbak Elvi seperti waktu kumpul mantul di puncak kata gitu. bukan hanya Mbak siapa? Hilwiah. Mbak Hilwiah yang kangen untuk manggung. Saya juga kangen manggung, Mbak. Jangan sedih.
kita hampir 3 tahun nih kayak Nggak dikungkung. manggung katanya gitu Tapi ya. alhamdulillah ya, boleh promo program kita dong. Boleh dong. Tapi bersyukur alhamdulillah setelah ada program kita The Teras TVRI. Nah ini TVRI. harus stay tune tuh Dangdut Mania nih. Ya. Setiap hari Jumat dan Sabtu jam 21.30 Elvi itu di situ bersama Dimas Tejo juga Jagat Aryani. Di The Teras gitu. Iya, ada program The Teras TVRI. TVRI. Jadi itu adalah salah satu bagian dari menyalurkan hawa kangennya kita untuk bagaimana bisa perform gitu. Iya. Tapi di situ pas kebetulan setiap acara itu aku lagi siaran. Elvi Subai kala itu gak buka dengan nyanyi ya. Enggak Banyak selalu. orang tahunya MC malah. Loh, memang saya di situ host. Ya artinya host kan kadang-kadang ada host yang dimulai dengan nyanyi gitu. Oh enggak selalu. Apa dia nyanyi Nggak terus selalu. kalau mic-nya gak diambil gak berhenti. Memang begitu. Dia orangnya memang kalau nyanyi itu Terus luar biasa. terus kalau di LCD kan tadi ditanya itu Ya. nyanyiin nggak? Ya. Ntar dulu. Wani Piro sama Enak aja gitu ya. Saya belum tahu kalau dibilang itu. Gitu ya. Karena memang Kalau dikasih mau banget. Jadi artinya Pohil belum bisa dipastikan bahwa Mbak Elvi Subai ikut bagian, tapi Wani Piro kata Pak Sekjen gitu kan. Saya masih noleh dulu deh. Kalau nanti ya ada kesempatan ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Tapi memang di TVRI itu dikenal Elvi Subai itu sebagai host Sebagai aja. host, tapi di situ kalau pas emang lagi kita masih ada waktu, kita juga pasti ini Dikasih kesempatan ada nyanyinya untuk juga. nyanyinya gitu ya. Prosentasenya itu para 60 ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Ya, kan biasanya kalau opening kan gitu kan. Iya. Dia langsung nyanyi dulu hostnya. Oh iya. Lagu kita. Lagu itunya Lagu gitu The ya. Teras TVRI. Lagu The Terasnya. Jadi bukan lagu masing-masing si Bukan, hostnya gitu ya. bukan. Karena kan hostnya punya lagu andalan masing-masing tuh. Tapi jangan Sing Jagat. Gila, goblok gitu. Enggak lah, kalau itu jangan keluar, dia tahu ya boleh keluar nggak boleh. Iya Gitu. gila apa? Lagu goblok. Oke. Terus Pak Sekjen, Pami ini kan juga sebentar lagi mau munas ini. Gimana kira-kira kan ini insya Allah 1 September. Pengumumannya nanti kan di Munas itu ya. Iya betul. Jadi ini memang tahun ini tahun luar biasa. Tahun luar biasa ya. Bang Sultan. Yang pertama nanti ini kan rencananya LCLD ini akan diumumkan tanggal 2. Iya. Melalui gala konser nih. Gala konser juga. Live lagi di TVRI ya, live ya. Terus kemudian juga tanggal 2 itu juga adalah hari ulang tahun Pami. Hari jadi Pami. Hari jadi Pami. Dan itu akan dimeriahkan dengan konser soneta. Waduh. Ya, disiarkan live juga. Ya. Jadi ada 3 momentum besar. 1 pengumuman LCLD. Iya. Ya. 2 itu adalah konser Gala Soneta. 3 itu milad Pami. Miladnya Pami. Ya. Iya. Ini tahun ini kebetulan diselenggarakan di Banten. Di Kota Serang, DPD Banten ya. lah gitu ya. Ya, dan DPD Banten menjadi tuan rumah. Kalau dulu tahun 2012 kan Munas di Surabaya. Ya. Yang menjadi tuan rumahnya adalah DPD Surabaya. Jawa Timur. Ya. Nah, yang tahun 2017 kan DPD DKI. Ya. Terus kemudian yang tahun 2022 ini adalah DPD Banten. Ya. Jadi luar biasa, insya Allah luar biasa. Jangan lewatkan itu tanggal 2 ya. Karena ada gala konser LCLD ya, dengan penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Ada konser soneta juga. Iya, alhamdulillah gitu. Dan diliput, disiarkan langsung. Insya Allah disiarkan langsung di TVRI. Di TVRI. Iya. Ya, jadi di FM Mania nih harus tungguin nih tanggal 2 September ya, nanti di habis Munas Pami insya Allah akan ada pengumuman daripada pemenang LCLD Pami yang kelima. Betul. Yang akan disiarkan secara live insya Allah dari TVRI nanti. Betul. Karena memang saat launching kemarin itu sangat luar biasa. Iya. Saya tahunya di FM Mania itu pada ngerekam gitu. Ya karena mungkin ada penyiarnya di situ kan ya. Ada Bang Sultan. Tahu-tahu, kok ada muka gue nih gitu kan.
oh berarti memang benar banyak yang nonton gitu. Dan itu dari daerah, bukan hanya di Jakarta itu. Itu Bang, salah. Sebetulnya itu yang mau direkam saya. Ya, cuman karena nggak kenal akhirnya Abang. Kalau saya bangganya begini, bangganya bukan bangga karena itu ya. Alhamdulillah ditonton oleh sangat luar biasa gitu loh. Iya. LCLD itu. Ratingnya bagus itu loh. Benar, ratingnya bagus. Karena itu. saya lihat dari daerah-daerah yang sering ikutan acara-acara di DFM itu semua rata-rata nonton. Gitu. Itu gara-gara memang ya kalau DFM kan gara-gara memang waktu Bib Kakak juga bilang insya Allah akan di live di TVRI waktu di sini siaran pertama gitu sama Bu Ketua gitu kan. Itu padahal Bu Ketua nih pengen sih sebenarnya kalau diundang pengen nih datang juga kan. Pastilah. Beliau tuh kalau diajak ngobrol asik juga ya. Luar biasa Bu Ketua. Sedikit banyak kita juga berorganisasi juga di luar gitu ya Komandan ya. Dan saya juga menjadi apalah gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Komandan tuh tularkan ke saya. Apalagi ilmu yang ini. Alhamdulillah saya off the record maksudnya. Saya selalu mengambil ilmu yang sangat baik lah. Artinya di dalam pergaulan, di dalam kehidupan dan di saat-saat berorganisasi itu kayak gimana gitu ya. Itu yang sangat luar biasa. Karena memang begini Bang. Ya istilahnya Tuhan atau Allah itu kan ya memberikan kita terhadap apapun situasi yang ada pada kita. Iya. Kalau yang baik-baik kan itu udah jelas ya. Berarti banyak nikmatnya kan. Iya. Iya. Tapi bukan berarti kalau musibah itu terus selalu konotasinya mudarat. Iya. Di dalam musibah pun ada sisi baik yang bisa kita ambil. Iya, betul. Apa itu? Hikmah. Paling tidak kita jadi bersyukur gitu. Iya kan? Ya. Dan kita nanti ketika melihat orang lain itu mengalami kayak kita tidak akan menyalahkan atau apa. Dan ketika kita tidak mengalami itu kita bersyukur malahan Bang. Betul. Saya bersyukur ya Allah itu tidak kasih hujan itu ke saya gitu. Iya. Nah, makanya kita harus belajar dari sana. Jadi kita harus selalu bisa mengambil sisi terbaik bahkan dari situasi yang terburuk pun. Kuncinya kita harus bisa bersyukur. Iya. Itu Bang. Syukur itu yang sangat luar biasa gitu kan ya. Terima kasih. Apa nih statement closing dari sisi LCLD PAMI yang akan disampaikan oleh Pak Sekjen ini agar dari awal runut lah gitu ya. Sehingga kita mendapatkan clue walaupun dari tadi sudah mendapatkan banyak sekali hal-hal yang mungkin selama ini hanya terpublish di medsosnya DPP dan kali ini sudah disiarkan secara luas dan alhamdulillah nih yang nonton banyak, yang mendengarkan secara live dan insya Allah nanti akan taruh di YouTube-nya DFM. Amin. Dan banyak yang nanya nanti di YouTube pasti insya Allah akan disiarkan sehingga banyak sekali yang udah nunggu ini. Amin. Bagaimana nih? Iya, yang jelas LCLD ini adalah satu ajang yang paling bergengsi yang diselenggarakan oleh DPP PAMI. Dan LCLD dari masa ke masa itu menuai hasil yang sangat luar biasa dan berkesan. Dan ini akan menjadi monumen sejarah dari perjalanan musik dangdut itu sendiri. Dan untuk LCLD yang kelima ini kami sebagai pengurus dan panitia yang menyelenggarakan acara ini sangat meyakini bahwa LCLD kelima ini juga akan menghasilkan karya yang sangat bermutu. Kemudian insya Allah nanti bisa diterima oleh masyarakat dan dapat dipastikan bahwa seluruh pelaksanaan lomba ini dilakukan secara profesional dan transparan, dan sebisa mungkin mengakomodir semua pihak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer untuk musik ke depan. Amin. Dan bagi siapapun atau pihak-pihak yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan penyelenggaraan lomba ini, kami dari panitia mohon maaf atas hal itu dan kami terus berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu dan kritik-kritik yang dilakukan akan dijadikan sebagai bahan koreksi untuk perbaikan pelaksanaan LCLD ke depan. Mohon doanya dan mohon supportnya. Insya Allah nanti masyarakat akan tahu akhir dari LCLD ini pada tanggal
2 September 2022. Waduh, sangat luar biasa ya. Ini yang kita tunggu dan mudah-mudahan harapan dari